Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Bi khairin, alhamdulillah. Tayyib, ayyuhat tulab wa talibat, hayya bina nabda dirasatana fi hadal yawm bi qiraati basmalah ma'an. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjut ke pembelajaran, hari ini Ibu absen dulu ya. Siapa hari ini yang tidak berangkat? Alhamdulillah berangkat semua ya. Ya. Baiklah, langsung saja ya. Hari ini kita belajar dengan tema as-sa'ah. Ma makna as-sa'ah? Siapa yang sudah tahu artinya as-sa'ah? Benar, as-sa'ah artinya jam. Berarti hari ini kita mempelajari dengan tema jam. Baiklah, langsung saja. Dalam as-sa'ah ini kita mempelajari 4 maheroh dan 1 qawaid. Yang pertama adalah maheroh istima'. Yang kedua maheroh qiraah. Yang ketiga qawaid. Yang keempat adalah maheroh kalam. Dan yang kelima maheroh kitabah. Tujuan pembelajarannya yang pertama maheroh istima'. Tujuan pembelajarannya adalah siswa diharapkan mampu menyimak, memahami fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. Ini tujuan dari maheroh istima'. Yang kedua, siswa diharapkan mampu membaca dan menganalisis gagasan dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah dengan memperhatikan susunan gramatikalnya, yaitu a'dad tartibi. Yang ketiga, siswa diharapkan mampu memahami a'dad tartibi dengan baik dan benar. Berarti ini adalah tujuan dari qawaid. Berarti nanti qawaidnya kita mempelajari tentang a'dad tartibi. Yang keempat, siswa diharapkan mampu praktik hiwar sederhana yang berkaitan dengan tema as-sa'ah. Berarti yang keempat ini adalah tujuan dari maheroh kalam. Selanjutnya, tujuan pembelajaran yang kelima adalah mampu melengkapi teks rumpang yang berkaitan dengan tema as-sa'ah dengan memperhatikan bentuk, makna, dan fungsi dari susunan gramatikalnya, yaitu a'dad tartibi. Baiklah, langsung saja ya anak-anak. Yang pertama kita mempelajari maheroh istima' terlebih dahulu. Dalam maheroh istima' ini nanti Ibu mengucapkan kosakatanya, kemudian kalian ikut mengucapkan kembali kosakata yang Ibu ucapkan ya. Ya, baiklah. Langsung saja. Sobahan pagi. Sobahan pagi, betul. Terus, naheron siang. Naheron siang. Selanjutnya, masaan sore. Masaan sore. Lailan malam. Lailan malam. Ingat-ingat ya anak-anak, ini berkaitan dengan jam. Kalau pagi bahasa Arabnya sobahan, kalau siang naharon, kalau sore masaan, kalau malam lailan. Selanjutnya, nah untuk penggunaannya ini dalam jam maka kalimatnya seperti ini. As-sa'atul wahidatu. Artinya berarti jam 1. Misalkan jam 1 pagi, berarti ditambahi sobahan. Seperti itu. Jadinya seperti ini. As-sa'atul wahidatu sobahan. Jam 1 pagi. As-sa'atul tsaniyatu sobahan. Jam 2 pagi. Nah, misalnya as-sabi'atu. Ini pagi berarti ditambahi sobahan. Kalau malam berarti ditambahi lailan. Nah, untuk angka-angkanya ini tugas kalian adalah menghafalkan kosakata ini ya anak-anak. Kemudian nanti kalian setoran maju, minggu depan maju setoran hafalan mufradat ini. Tujuannya apa? Tujuannya agar kalian mampu memahami jam, tema tentang jam. Bagaimana caranya? Kuncinya yaitu harus menghafalkan a'dad. Selanjutnya yaitu maheroh qiraah. Ismi Fatih. Namaku Fatih. Ata'allamu fil madrasatil mutawasitatil islamiyah di Jakarta. Saya belajar di madrasatil mutawasitah berarti MTS. Ata'allamu fil madrasatil mutawasitatil islamiyah di Jakarta. Saya belajar di MTS Jakarta.
fi ayyi dirasati. Setiap hari aku sekolah. Astaiqidu fis sa'ati rabi'ati shabahan. Aku bangun dari tidur pada jam 4 pagi. Lihat seperti ini ya anak-anak contohnya. Fis sa'ati rabi'ati shabahan. Jadi ditulis jamnya dulu, as-sa'atu dulu. Kemudian angkanya, baru keterangan pagi, siang, sore, atau malamnya. Seperti itu ya. Kenapa ini berharokat T? Karena ini ada huruf jar. Huruf jarnya berupa V. Jadi ini berubah menjadi fis sa'ati. Nah, ini mengikuti. Fis sa'ati rabi'ati shabahan. Seperti ini ya contoh penggunaannya. Paham atau tidak? Paham. Adhabu ilal madrasah fis sa'ati sadisati wan nisfi. Aku pergi ke sekolah pada jam 6 wan nisfi lebih 30. Nah, ini wa. Penggunaan wa biasanya artinya adalah dan. Akan tetapi ketika digunakan pada jam, wa ini menunjukkan makna lebih. Kalau kurang berarti illa. Ingat-ingat ya, kalau wan nisfi berarti lebih 30 menit. Wa ini kalau untuk jam diartikan lebih. Kalau ila diartikan kurang. Seperti itu ya anak-anak. Tabda'ul hiswatul ula fis sabi'ati. Pelajaran pertama dimulai pada jam 7. Wa astarihu fit tasi'ati wan nisfi. Dan aku istirahat pada jam 9 wan nisfi lebih 30. Kalau kurang 30 berarti ilan nisfi. Seperti itu ya. Kalau wa itu diartikan lebih, kalau illa diartikan kurang. Summa arji'u ila shoffi marrotan thaniyatan. Kemudian aku kembali ke kelas lagi untuk mengikuti pelajaran yang kedua, lidirosati marrotan thaniyatan lidirosati fis sa'atil asyirati, untuk mengikuti pelajaran kedua pada jam 10. Dan aku belajar 8 pelajaran dalam satu hari. Yang tahil yaumud dirasi fi sa'atil wahidati warrubai. Dan pelajaranku berakhir pada jam 1 warrubai lebih 1/4 duhur, lebih 1/4 duhur. Kemudian summa adhabu ilal baiti. Kemudian aku pergi ke rumah. Wa ahyanan, dan sekarang adhabu ilal maktabati li asta'ira ba'dal kutubi. Kemudian aku pergi ke perpustakaan untuk meminjam sebagian buku. Selanjutnya yaitu kita membahas soal. Nah, setelah kita bersama-sama menerjemahkan bacaan tadi, coba kita analisis. Yang pertama, sahih au khata'. Dalam satu hari, Fatih mempelajari 5 pelajaran. Sahih au khata'? Khata'. 5 ada khata'? Betul, karena Fatih belajar dalam satu hari itu ada 8 pelajaran. Selanjutnya yang kedua, tabda'ul khasasil ula fil khamisah. Pelajaran pertama dimulai pada jam 5. Sahih au khata'? Khata'. Karena tadi jam pertama itu dimulai pukul 7, betul. Terus yadhabu Fatih ilal madrasah sadisah. Fatih pergi ke sekolah pada jam 6. Sahih au khata'? Khata'. 5 ada khata'? Karena tadi Fatih pergi ke sekolah pukul 6 lebih 30. Berarti ini kurang wan nisfi. Betul. Terus yastaiqidu Fatih minan naum fir rabi'ati shabahan. Sahih au khata'? Sahih, benar, sudah benar. Terus selanjutnya, ya ta'allamu Fatih fil madrasatil mutawasitati bi Surabaya. Sahih au khata'? Khata'. 5 ada khata'? Betul, karena Fatih belajarnya di MTS Jakarta, bukan di Surabaya. Paham ya anak-anak? Paham, langsung saja. Selanjutnya adalah qawaid. Nah, dalam qawaid ini kita mempelajari tentang penggunaan adawatul istifham terlebih dahulu. Adawatul istifham yang pertama ini adalah penggunaan kata kamis sa'ah. Ini digunakan ketika sekarang. Kamis sa'ah, kamis sa'atul an, jam berapa sekarang, berarti ini digunakan untuk
masa sekarang. As-sa'atu sabi'atu sobahan, sekarang jam 7 pagi. Selanjutnya as-sa'atul hadiyata asyrota, sekarang jam 11, dan seterusnya. Berarti kam sa'ah ini digunakan untuk masa sekarang, yang sekarang ini terjadi. Nah, yang kedua ini fi ayyi sa'atin, pada jam berapa. Berarti ini menanyakan ketika sudah dilakukan. Tastayqidu minan naum, kapan kamu bangun dari tidur. Fi sa'ati rabi'ah, pada jam 4. Berarti ini sudah dilakukan, untuk menanyakan sesuatu yang sudah dilakukan. Selanjutnya, kam sa'atan, berapa jam. Yastagriku dhihabu ilal masjid, berapa jam kamu pergi ke masjid. Rub'as sa'ah, berarti seperempat jam. Ini menanyakan berapa jam. Selanjutnya, a'dad tartibi yang sudah Ibu bacakan tadi di awal. Qaidnya ini kita mempelajari tentang a'dad tartibi. Apa sih a'dad? Tadi Ibu sudah menyampaikan kalau a'dad itu artinya adalah bilangan atau hitungan. Nah, dalam a'dad tartibi ini, a'dad itu dibagi menjadi dua, a'dad asli dan a'dad tartibi. Berarti ini a'dad yang kedua setelah a'dad asli. Nah, a'dad asli itu apa? A'dad asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Berarti menunjukkan jumlah suatu benda, jumlahnya 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Nah, dalam a'dad asli ini memiliki 4 bentuk. Yang pertama a'dad mufrad, yang kedua a'dad murakkab, dan yang ketiga a'dad uqud, dan yang keempat adalah a'dad ma'tuf. Dalam a'dad tartibi sendiri ini, apa sih pengertian dari a'dad tartibi itu? A'dad tartibi adalah sistem a'dad yang menunjukkan tingkatan dan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Berarti ini tingkatannya itu disesuaikan dengan wazannya, wazan atau polanya. Contohnya seperti ini. Nah, ini contohnya. Ini disesuaikan. Mudzakkar berarti menggunakan ini kalimatnya. Kalau muannas menggunakan ini. Untuk mudzakkar ini berarti menggunakan kalimat al-ula, ats-tsani, ats-tsalits, ar-rabi', al-khamis, as-sadis, as-sabi', ats-tsamin, at-tasi', al-ashir, dan seterusnya. Kalau untuk muannas berarti menggunakan al-ula, ats-tsaniyah, ats-tsalitsah. Tandanya muannas itu menggunakan tak marbuthah. Biasa disebut tak bundel. Ini menunjukkan muannas. Kalau mudzakkar tidak ada tak marbuthahnya. Seperti itu ya anak-anak. Ini contohnya. Al-ana nata'allamud darsa ats-tsalits. Sekarang kita belajar pelajaran ketiga. Nah, ini penggunaannya. Kenapa ats-tsalits? Karena ini mudzakkar. Nah, ini fi sa'atit tasi'ah. Kenapa ini menggunakan tak marbuthah? Karena ini muannas. Semuanya muannas, berarti harus mengikuti muannas. Semuanya sama polanya. Kalau mudzakkar berarti menggunakan yang ini, kalau muannas berarti menggunakan yang ini. Tandanya kalau muannas ditambahi tak marbuthah. Ini kan ats-tsalits menjadi ats-tsalitsah. Ats-tsani menjadi ats-tsaniyah. Seperti itu ya anak-anak, paham? Baiklah, selanjutnya coba kita analisis. Yang pertama, titik-titik saqra'u fil maktabati khamsina daqiqatan. Aku membaca di perpustakaan selama khamsina daqiqatan, 50 menit. Berarti menunjukkan berapa lama. Berarti kamis sa'ah, apa fi ayyi sa'atin atau kam sa'atan. Kalau kamis sa'ah tadi menunjukkan kamis sa'ah, jam berapa sekarang, berarti menunjukkan saat ini. Berarti ini jawaban yang pertama adalah kam sa'atan, berapa jam. Kamu membaca di perpus. Sa'aqra'u, aku membaca di perpus selama 50 menit. Berarti nomor 1 jawabannya kam sa'atan. Untuk yang nomor 2 coba dianalisis. Sa'adhabu fil ashirah illa thalathan. Berarti menggunakan yang mana? Fi ayyi sa'atin atau kamis sa'ah atau kam sa'atan. Kam sa'atan itu berapa jam? Sa'adhabu fil ashirah illa thalatha. Kamis sa'ah itu menunjukkan sesuatu yang sedang terjadi. Jam berapa sekarang untuk masa sekarang? Fi ayyi sa'atin, pada jam berapa? Berarti sa'adhabu fil ashirah illa thalathan. Aku pergi pada pukul 10 kurang 3. Berarti fi ayyi sa'atin, pada jam berapa?
Untuk yang nomor 3 dan seterusnya adalah tugas kalian dikerjakan di buku tulis, kemudian nanti dikumpulkan. Selanjutnya, hiwar berarti berkaitan dengan percakapan. Contohnya seperti ini. Hashim, Afwan, kam saatul an? Maaf, jam berapa sekarang? As-saatu sadisatuan nisfu. Sekarang jam 6 lebih setengah, lebih 30 menit. Wan nisfu tadi artinya lebih 30 menit. Kemudian Hashim menjawab, fi ayyi sa'atin yabda'u darsa? Pada jam berapa pelajaran dimulai? Fatimah menjawab, yabda' fis sabi'ah. Pelajaran dimulai pada jam 7. Hashim menjawab, wa mata yang tahi dan kapan berakhir? Yang tahi fita siati wan nisfi. Berakhir pada jam 9 lebih 30 dan seterusnya. Ini tugas kalian adalah praktek hiwar seperti ini ya anak-anak. Ini dihafalkan. Kalian siapa yang menjadi Hashim, siapa yang menjadi Fatimah? Yang menjadi Hashim menghafalkan ini kalimatnya Hashim. Kalian menjadi Fatimah menghafalkan kalimatnya Fatimah. Kemudian minggu depan maju. Atau boleh juga kalian membuat hiwar sederhana yang berkaitan dengan tema jam. Beda dari yang ini boleh, tidak apa-apa, malah lebih bagus. Yang penting tugas kalian adalah menghafalkan hiwarnya, kemudian praktek maju dengan teman sebangkunya. Maju di depan kelas, minggu depan ya, nanti ibu nilai. Nanti yang paling bagus hasilnya, nanti ibu akan kasih nilai tambahan dan ibu kasih hadiah. Oke, semangat. Selanjutnya, kita belajar tentang kitabah. Dalam kitabah ini kita melengkapi kalimat. Coba tes rumpangnya kita analisis. Tujuan dari maharoh kitabah apa? Tujuannya agar mampu menulis bahasa Arab sesuai dengan kaidahnya. Harus sesuai dengan susunan gramatikalnya tadi berkaitan dengan a'dad tartibi. Ismi titik-titik ata'allamu fil madrasati titik-titik fi ayyamid dirasah astaiqidu fis sa'ati titik-titik. Ini sama seperti di bacaan qiraah tadi ya. Cuman ini nanti titik-titiknya ini ismi, namanya ini diisi nama kalian masing-masing. Jadi untuk tugas kitabahnya kalian melengkapi tes rumpang ini sesuai dengan identitas diri kalian, sesuai dengan aktivitas sehari-hari kalian. Misalnya seperti ini. Ismi Aisyah. Ata'allamu fil madrasatil mutawasitatil islamiyah di Jakarta atau di Solo atau sebagainya. Fi ayyamid dirasah astaiqidu fi sa'ati khamisah. Fi sa'atil khamisati sobahan, jam 5 pagi atau jam 4 pagi atau jam 6 pagi. Tergantung kalian. Ini harus diisi dengan jujur ya, sesuai dengan aktivitas kalian sehari-hari. Wa atanawalul futur fi sa'ati, dan aku sarapan pada jam titik-titik. Misalnya jam 7 pagi berarti fi sa'ati sabi'ati sobahan. Thumma adhabu ilal madrasah fi sa'ati titik-titik. Kemudian pergi ke sekolah pada jam titik-titik, diisi sesuai dengan aktivitas sehari-hari. Sesuai dengan kaidah yang ibu sampaikan tadi. Paham ya anak-anak? Kurang lebihnya seperti itu. Hayya bina nahtatim dirasatana fi hadal yaum bi qiraati hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin.